Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para wargi Desa Sirnajaya. Hari ini kita akan bersilaturahmi ke salah satu pasangan calon pemilihan kepala desa periode tahun 2021-2027 yang mana akan digelar pada tanggal 20 Desember 2020. Mungkin kita langsung aja bersilaturahmi dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ngobrol lebih dekat dengan salah satu pasangan calon, yaitu Bapak Haji Ringgi Zaini Iqbal SIP, nomor urut 1. Mungkin Pak Haji silakan diperkenalkan dan visi misi untuk pemilihan kepala desa. Siap. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Haji Ringgi Zaini Iqbal SIP, biasa dipanggil Haji Ringgi. Alhamdulillah di tahun 2020 ini saya diberikan hadiah terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ikut di kontestasi Pilkades tahun 2020 ini. Ini suatu pengalaman yang luar biasa untuk saya dari sekian pengalaman yang sudah terlewati, dan yang paling dahsyat mungkin terkait dengan Pilkades ini cukup banyak hikmah dan pelajaran serta bagian dari sebuah proses pendewasaan saya menuju Sirnajaya yang lebih baik ke depannya. Ya, menjadikan Sirnajaya yang aman, religius, berakhlakul karimah tentunya. Untuk misi ada 6 poin dari misi saya. Yang pertama, memaksimalkan tugas dan fungsi serta pencapaian target jajaran staf desa, perangkat desa, dan unsur lembaga desa. Untuk yang kedua, memaksimalkan sarana prasarana kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan interaksi sosial dalam bermasyarakat. Yang ketiga, memaksimalkan potensi ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, perkebunan. Yang paling utama, koperasi desa, yang di dalamnya ada BUMDes dan UMKM, wisata alam, kreatif seni, dan budaya, serta jaringan sayap organisasi sosial. Yang keempat, memaksimalkan tugas dan fungsi Linmas untuk pertahanan dan keamanan di tiap wilayah dusun, RW, RT, sedesa Sirnajaya. Yang kelima, memaksimalkan layanan kesehatan masyarakat terpadu. Yang keenam, memaksimalkan aktivitas kantor desa dan kantor kesekretariatan demi terwujudnya pelayanan masyarakat desa Sirnajaya yang cepat dan benar. Selanjutnya, dari visi dan misi sudah tentu ada tanggung jawab dan kewajiban untuk melanjutkan segala bentuk program pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan dari segi potensi yang ada di wilayah desa Sirnajaya, dari pemerintah sebelumnya, dari kepala desa sebelumnya ke pemerintahan selanjutnya. Proses pelaksanaan pemerintahan kepala desa selanjutnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali para wargi. Di sini visi dan misi yang sangat tajam, dan mudah-mudahan ini akan menjadi peluru nanti ketika beliau terpilih menjadi kepala desa Sirnajaya. Untuk selanjutnya Pak Haji, saya ada titipan pertanyaan dari masyarakat, ya khususnya warga desa Sirnajaya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini salah satunya, sebetulnya di kita ini banyak banget potensi gitu. Iya, betul. Dari mulai SDM maupun SDA gitu kan. Nah,
jika nanti Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Sirnajaya, langkah atau program apa saja yang akan dilaksanakan untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut? Siap. Untuk terkait dengan langkah ketika saya terpilih menjadi Kepala Desa Sirnajaya ya. Jadi untuk SDA, sumber daya alam pastinya, ini saya ingin langkah awal saya ketika saya terpilih, pastinya yang akan saya lakukan adalah memaksimalkan jalan tembus kampung. Karena ada beberapa titik jalan, jangankan bicara infrastruktur, pembangunan, nah tembus saja belum. Ada beberapa titik dari kampung satu ke kampung yang lain ini harus ditembuskan. Karena walaupun bagaimana tidak mungkin perekonomian bisa meningkat tanpa adanya infrastruktur jalan. Bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan tanpa adanya dukungan jalan. Jadi itu sudah pasti langkah awal saya, selain saya melanjutkan dari program sebelumnya, dan itu juga merupakan adalah tujuan utama saya ketika saya harus bisa menyelesaikan pembangunan jalan di tiap-tiap titik kampung wilayah Desa Sirnajaya. Untuk pembangunan sumber daya manusia, nah ini yang mungkin salah satu juga bagian dari motivasi saya kenapa saya juga ikut masuk di kontestasi Pilkades 2020 ini di Desa Sirnajaya. Motivasi terbesar saya adalah pembangunan manusia yang masih nol menurut kajian dan pandangan selama saya hadir di tengah-tengah warga masyarakat Desa Sirnajaya. Jadi pembangunan manusia ini untuk langkah awal ketika saya terpilih sudah tentu salah satunya yaitu dengan membangun sarana prasarana olahraga untuk kepemudaan, dan pastinya saya juga harus membuat berbagai event kegiatan, baik event kegiatan keagamaan maupun event-event kegiatan sosial yang berbasis seni, budaya, dan kreatif kemasyarakatan. Berarti luar biasa ya Pak Haji di potensi di Sirnajaya ini. Dan iya. Ya, karena begini ya, kalau sudah bicara tentang pembangunan manusia, ini kan kita tidak bisa hanya serta-merta berpikiran secara statis bahwa pembangunan manusia ini harus dibangun, harus dididik, harus dibina di dalam suatu ruangan dengan sistem formal, itu kan tidak. Apalagi di tahun-tahun sekarang kita bisa misalkan dengan berbasis digital kegiatan, salah satu sekarang lagi marak di wilayah-wilayah lain dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kreatif yang saya pikir itu sangat bagus untuk pembangunan manusia, wabil khusus generasi muda. Seperti misalkan menampilkan berbagai macam gaya selama memang itu sesuai dengan aturan adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di wilayah Desa Sirnajaya itu sendiri. Misalkan dengan tiktokan yang berbasis kearifan, tiktokan yang berbasis adat, kan itu tidak menjadi masalah. Terus event-event kegiatan kayak kompetisi-kompetisi itu juga bagian dari pembangunan manusia. Jadi konotasi pemahaman pembangunan manusia ini saya pikir bukan harus bicara tentang latihan, diklat. Saya pikir itu sudah jadul lah. Jadi sudah jadul. Jadi ayo potensi yang ada di sini kita buat ruang-ruang, klaster-klaster yang dimana di dalamnya di situ ada proses pembangunan manusia yang berbasis event kegiatan. Baik itu di kegiatan keagamaan, event-event kegiatan keagamaan seperti kemarin misalkan ada 1 bulan momentum Maulid Nabi. Nanti sebentar lagi 2 bulan kemudian kita akan menghadapi momentum Isra Mi'raj, ya kan? Atau biasa lamun di Sirnajaya mah kalau kata orang Sunda mah nih Rajaban. Rajaban. Belum lagi kita bicara tahun baru Islam. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan, event-event kegiatan kepemudaan. Misalkan kayak kemarin saya mengadakan holiday untuk anak-anak muda. Nah, kenapa nggak kita ciptakan nanti untuk Sirnajaya Cup, Sirnajaya Cup, bola Cup Sirnajaya, terus mungkin untuk mewadahi setiap potensi pemuda yang ada di Sirnajaya. Iya, itu salah satu ruang-ruang untuk mereka berkarya gitu ya. Iya. Ditambah lagi juga mungkin ini jangan dipandang remeh. Menjamurnya tempat karaoke yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam ranah
di Sirnajaya ini juga bisa menghasilkan pembangunan manusia yang positif. Kita buat satu ruang event kegiatan, di situ ada mungkin sifatnya adalah seperti Sirnajaya Idol di event kan. Iya, iya. Kita undang juga dan beberapa investor atau apa perusahaan untuk bisa mengcover kegiatan event seni suara vokal. Luar biasa. Ya, seperti itu. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi hampir kayaknya udah tadi hampir terulas gitu. Banyak-banyaknya aja. Jadi pemuda ini kan kita juga tahu ya tadi bahwa pemuda Desa Sirnajaya ini mempunyai banyak potensi yang terpendam gitu, kayak ada saya sedikit banyaknya sekarang berinteraksi dan berkegiatan dengan mereka gitu Pak Haji ya. Salah satunya kegiatan pemuda yang sekarang dilakoni adalah ya kayak pecinta alam, terus kemudian itu bagus. Ada bikin konten-konten seperti ini, terus ada yang berkarya di meningkatkan sumber daya alamnya kayak di kopi, terus bertani dan sebagainya. Nah ini wadah-wadah yang seperti apa nanti yang Pak Haji ciptakan untuk mereka bisa berkarya lebih konsisten lagi? Kalau untuk wadah kekaryaan, saya pikir biarkan itu lahir secara alamiah, karena memang itu sudah berjalan dari puluhan tahun yang lalu mungkin ya. Jadi saya pikir sebenarnya potensi ekonomi kita di Sirnajaya sudah sangat luar biasa. Tinggal kepekaan insting kita sebagai pemerintah. Makanya nanti ketika saya terpilih nanti kedepannya ketika saya terpilih menjadi kepala desa Sirnajaya, saya akan mencoba untuk merawat dari aktivitas seperti tadi kegiatan ekonomi, misalkan ini yang tadi berbasis kopi gitu ya, terus wisata alam. Jadi biarkan pola-pola alam ini lahir dengan sendirinya, lahir dengan secara root yang murni. Nah, tinggal kita mencoba untuk mengcover, mengawal, dan mendukung segala proses kegiatan aktivitas yang sudah berjalan ini. Jadi tidak melebihkan dulu, tidak memang juga membiarkan, tapi lebih kepada sentuhan perlahan ini untuk menjaga kemurnian dari sebuah proses yang memang sudah ada dan berjalan. Seleksi alamnya itu secara natural ya. Itu bagus. Itu maksudnya seleksi alamnya secara natural. Terus kemudian selanjutnya untuk pengembangan di sektor ekonomi nih secara konkret ya, tadi mungkin kayak semacam pengembangan wadah kepemudaan. Untuk secara ekonominya ini program apa nanti yang ditawarkan? Tadi Pak Haji sempat mengulas ya tentang koperasi. Nah, koperasi apa yang bisa dihadirkan di Desa Sirnajaya? Koperasi yang bisa dihadirkan karena saya lahir dari berbagai organisasi, gitu ya. Jadi otomatis di situ banyak sekali bantuan sosial yang tidak tercover. Nah, mungkin untuk langkah awal ketika saya terpilih, satu saya akan membuat koperasi secara legal, artinya secara berbadan hukum, dan selanjutnya di dalam langkah pertama itu mengcover kegiatan-kegiatan dari mulai kegiatan ataupun bantuan sosial. Ya, dari bantuan sosial tersebut di-cover di dalam koperasi desa. Selain nanti dikembangkan menjadi bantuan tunai yang sifatnya lunak, Apalah gitu lah ya bank-bank yang sekarang beredar di masyarakat yang mungkin nanti bisa ternaungi ya dengan adanya koperasi ini gitu, atau yang lebihnya mungkin seperti itu ya. Ya mungkin seperti apa ya, kalau untuk meninggalkan aktivitas dari bank-bank tersebut yang sudah biasa mengakar ya, saya pikir kan berat juga merubah adaptasi sosial ini kan. Jadi otomatis mungkin salah satu adanya koperasi desa ini ya inilah alternatif
bahkan bisa dijadikan tolak ukur nanti ke depannya untuk menuju perekonomian Sirnajaya yang lebih baik. Satu lagi, Pak Jimmy, satu lagi yang ngejelimet bahwa kadang-kadang kita sering, masyarakat itu sering merasa, masyarakat aja mungkin ya yang sering merasa punya akses terbatas untuk semacam pelayanan di desa gitu. Pelayanan di desa itu reformasi birokrasi apa yang akan Pak Haji lakukan ketika terpilih nanti? Itu kan salah satu masuk juga di dalam misi saya, target sasaran saya ketika saya terpilih. Bahkan saya katakan saya berjanji untuk memaksimalkan tugas dan fungsi staf perangkat desa Sirnajaya. Dalam artian memaksimalkan di sini adalah mendisiplinkan mindset adaptasi cara berpikir dalam pelayanan birokrasi ini yang saya pandang, mohon maaf, bukan tidak baik dari staf dan perangkat sebelumnya, tapi ini ada situasi-situasi sindrom yang berawal mungkin dari kebiasaan adat istiadat yang masuk ke dalam perkantoran, yang masuk ke dalam kantor desa. Nah ini yang semestinya harusnya sudah mulai sedikit dirubah. Jadi pola pindah dari adat kebiasaan yang dulu yang lama-lama ini nggak boleh masuk ke dalam kantor gitu. Nah itu, jadi otomatis nanti harus paling tidak mereka bisa membedakan bahwa mereka tugas staf dan perangkat ini mereka sedang ada di dalam kantor pelayanan publik, kantor pelayanan masyarakat. Jadi kebiasaan mereka mungkin di guyupnya di perkampungan kita, di wilayah desa ini jangan sampai terbawa. Secara mindset itu yang pertama akan saya coba rubah. Secara fisik, pembangunan untuk terkait meningkatkan kualitas pelayanan publik ini, ya pastinya pelayanan kesekretariatan. Ya, pelayanan kesekretariatan dari masing-masing lembaga yang ada di wilayah Desa Sirnajaya yang memang ada di bawah naungan tanggung jawab pemerintah desa atau kepala desa, saya akan buatkan kesekretariatan. Itu karena lembaga ini adalah salah satu mitra, bahkan pelaksana dari setiap keputusan dan kebijakan kepala desa untuk menghasilkan nilai-nilai luhur yang bisa dirasa manfaat oleh masyarakat. Di saat pelaksana ini mereka tidak memiliki ruang khusus, privacy, gitu lah. Jadi nanti kedepannya ketika saya terpilih, saya akan memaksimalkan lembaga di dalamnya ya. Salah satunya mungkin ada lembaga PKK ya, lembaga Karang Taruna, lembaga LPM, dan lembaga-lembaga yang lain itu harus dan mesti dibuatkan kesekretariatan yang memang resmi gitu. Entah itu memang ada di dalam ruang lingkup kantor pemerintahan desa ataupun mungkin dibuat secara terpisah tapi masih dalam koridor ruang lingkup pemerintahan desa. Karena mereka adalah para pelaksana, mereka adalah para eksekutor lapangan yang harus menyelesaikan segala keputusan kebijakan dari konseptornya, yaitu kepala desa. Iya. Mereka. Jadi ide-ide gagasan cemerlang yang ada di dalam kepala desa dan itu harus dilaksanakan, ya eksekutornya ya itu adalah para lembaga yang ada. Jadi sudah semestinya lah mereka dibuatkan ruang khusus untuk ketika mereka melaksanakan tugas, instruksi dari kepala desa, mereka bisa lebih cepat, mereka lebih nyaman juga. Karena walaupun bagaimana, pelayanan publik tidak bisa di satu titik kan. Untuk saat ini harus dibagi pelayanan ini selain memang di kantor desa dengan staff-staffnya, ini juga harus ada pelayanan yang berbasis pelayanan kelembagaan. Ini sudah sangat wajib untuk dibuat yang seperti ini. Ini luar biasa, dari pertanyaan-pertanyaan kita sudah terjawab lah. Ada gambaran. Mungkin untuk closing statement tanggal 20 Desember nanti, Pak Haji dipersilakan. Untuk closing statement saya, pastinya bahwa kita adalah Sunda, penuh dengan seni dan budaya. Oleh sebab itu,
Ya marilah kita bersama-sama menuju Sirna Jaya yang lebih berakhlakul karimah, lebih natural, lebih tenang, dan tetap batasan kita adalah bahwa kita lahir dari kearifan lokal yang ada. Secepat apapun globalisasi kemajuan di, di dunia ini, kita tetap harus kembali menjadi masyarakat yang berbudaya. Ya. Lamun cek Sundana mah balik deui kana lemah cai. Siap. Jadi Itu diskusi ngobrol lebih dekat kita dengan salah satu pasangan calon kepala desa Sirna Jaya periode tahun 2021-2027 nanti. Datang ke TPS, jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.